di Kota Magelang ini kan juga cakupan wilayahnya juga kecil, Iya. tapi permasalahannya sangat besar. Apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat ini berbagai macam keresahan di masyarakat. Nah, ada anggaran 20 juta, dicek barangnya kok di pasaran kok nominalnya kok hanya 15 juta, 10 juta. Ini ada apa? Iya, saya akar rumput wong cilik aja, bayi data. Sehingga kalau perlu pampangkan minta dari panitia ono apa itu pakai slide itu ini tek lah itu baru saya rodok mundak mantuk. Masalah yang kita butuhkan seperti air minum itu PDAM. Kalau nggak percaya di Mabes nanti maghrib jenengan buka keran nggak nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan aku Jeng Novi di sini. Dimana lagi kalau bukan di Mas Damar Podcast. Makasih banget nih buat kalian yang masih setia banget mantengin channelnya Mas Damar MGL ya. Buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan deh di subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya konten-konten kita ya. Banyak banget konten-konten menarik yang mungkin kemarin sudah ditonton. Nah, perlu banget buat di-share ke teman-teman kalian biar lebih yakin lagi. Sebenarnya udah cocok belum sih? Udah pas belum sih pilihan kalian buat jadi besok peserta pemilu di pemilu 2024. Oke, pada malam hari ini aku kedatangan tamu spesial. Sebenarnya kita yang bertamu sih, bukan aku yang kedatangan tamu, tapi kita yang bertamu. Alhamdulillah malam hari ini bisa mampir ke posnya atau ke base campnya GMB, Garda Magelang Bersatu. Siapa lagi kalau bukan Pak Slamet. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Iya, Sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bapak, kita diizinkan mampir ke markas atau ke rumah sang pemimpin dari GMB. GMB itu singkatan dari Garda Magelang Bersatu. Ya. GMB itu dari singkatan ormasnya Gerakan Magelang Bersatu. Oh, Gerakan Magelang Cuman Bersatu. Untuk satgasnya namanya Garda Magelang Bersatu. Oh, ini satgasnya. Ya. Oke. Studionya sangat nyaman sekali nih, Pak. Biasanya untuk kegiatan apa, Pak? Ini kan untuk menampung kreativitas dari teman-teman anggota GMB. Ini kan cuman kita bentuk studio band kecil-kecilan, Mbak. Cuman ini untuk sekedar untuk melampiaskan apa yang menjadi bakat yang dimiliki oleh rekan-rekan gitu. Oke. Kalau GMB sendiri, selain tadi juga ada yang satgasnya, sebenarnya fokusnya itu di bidang apa saja atau mengenai apa, Pak? Jadi Gerakan Magelang Bersatu itu untuk tujuan dari berdirinya organisasi ini itu untuk mendampingi ataupun memberikan satu wadah kepada masyarakat, khususnya di bidang kesenian seni budaya. Juga kita berupaya membantu para petani karena GMB ini kan Magelang Raya. Jadi Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Ya, kebetulan di Kota Magelang kita juga mempunyai visi misi untuk pendampingan UMKM. Pembandingan UMKM untuk juga olahraga, Mekatan Mbak. Garis besarnya seperti itu. Skupnya berarti cukup luas bahwa tidak hanya di kota tapi juga di kabupaten ya Pak. Lalu yang sudah menjadi partner GMB, mungkin bisa diceritakan Pak siapa saja yang memang bekerja sama atau menjadi bagian dari GMB yang pernah selama ini sudah dijalankan oleh Pak Slamet dan teman-teman.
kita berpartner dengan teman-teman dari pengusaha, khususnya di properti, juga di sektor penyedia barang kebutuhan pokok. Jadi kita nggak perlu disebutkan, dan cuman itu. Yang selanjutnya kepada dinas-dinas terkait, khususnya dinas olahraga, dinas untuk yang mengurusi pemuda, juga mengurusi seni budaya, dan juga lingkungan hidup, Mbak. Dari kemarin kita juga kedatangan tamu dari teman-teman LH untuk mengatasi sampah. Nah, ini juga perlu kiranya sangat dibutuhkan masyarakat dalam, khususnya di Kota Magelang. Itu permasalahan sampah ini yang begitu yang belum terselesaikan. Menurut saya belum terselesaikan karena tempat pembuangan sampah aja nggak punya kok. Kita masih nitip sama kabupaten ya Pak. Kalau Kota Magelang itu kita nggak punya TPA. Dalam artian ini memang menjadi masalah yang sangat krusial. Sangat krusial. Sangat harus diselesaikan. Ini sangat menjadi isu yang potensial sekali. Ngomongin isu ini jadi ingat nih Pak. Ini kan kita lagi musim pilkada nih Pak. GMB sendiri menyikapi pilkada 2024 ini seperti apa Pak? Khususnya di Kota Magelang ya? Kalau dari kacamata GMB dan pengamatan kami dari GMB, khususnya di Pilkada Kota Magelang itu sangat demokratis sebetulnya. Sangat demokratis, juga sangat bervariatif. Dan sangat unik. Uniknya di mana Pak? Karena yang saya ketahui di Kota Magelang ini kan juga cakupan wilayahnya juga kecil. Tapi permasalahannya sangat besar, terutama kaitannya dengan Pilkada Kota Magelang. Tapi saya juga bersyukur, karena dengan adanya animo masyarakat yang seperti ini, berarti demokrasi sangat bertumbuh kembang, terutama di masyarakatnya. Yang demokratis itu yang masyarakatnya. Tapi ini juga perlu menjadi satu pemahaman kepada semua pelaku yang ada di perangkat di Kota Magelang itu harusnya juga bisa mengimbangi animo masyarakat yang ingin berperan serta, yang proaktif itu dengan penyelenggaraan yang jujur dan adil serta pengawasannya tidak berpihak. Itu menurut saya dari GMB, karena GMB ini sebetulnya kan komponen kekuatan masyarakat, suara masyarakat kecil. Dan kami tahu problem dari masyarakat itu kepinginnya, ya kalau kita ikut dalam berdemokrasi secara secara aktif, harapan kami sebagai warga kecil ini, ya penyelenggaranya yang betul-betul jujur netral. Permasalahannya kalau tidak netral yang dirugikan kita sebagai warga kecil yang sangat proaktif ini. Ini suara masyarakat, kan seperti itu. Jadi itu saja saya kira Mbak. Demokrasi sudah bagus, animo masyarakat sudah baik. Cuman harus diimbangi. Ini himbauan aja. Himbauan kan boleh. Sangat boleh. Karena kita harapan dari masyarakat Magelang menjadi satu kolaborasi antara penyelenggara dan pemilih kan gitu. Nah, juga ini, peserta. Betul. Mengatakan. Menanggapi kontestasi pilkada 2024, demokrasi yang sudah berlangsung, kita bisa lihat peta di Magelang. Kita punya dua paslon yang ternyata belakangan ini sudah mulai bertarung, dan Bapak pasti juga sudah lihat dinamikanya ya Pak, sangat menarik sekali gitu kan. Nah, gimana pendapat Bapak? Jujur saja, Bapak, apakah sudah menentukan pilihan atau sudah GMB sendiri khususnya ya, mesinnya GMB ini mau dibawa kemana Pak? GMB dalam menentukan pilihan itu lewat mekanisme organisasi. Jadi tidak asal menentukan pilihan, dan kami kemarin sudah melaksanakan tahapan itu. Dan terwujud satu keputusan bahwa kita mendukung Pak Damar dan Pak Sriharso, paslon nomor urut 2. Karena berbagai pertimbangan, kami juga membaca visi misi, juga membaca pribadi, dan juga membaca satu niat. Niat yang dikemukakan pada waktu Pak Damar juga
silaturahim di markas GMB. Berarti Mekaten. sudah pernah bersapa langsung. Pernah, nggih. Lah, ini merupakan pertimbangan kami. Saya pada waktu ketemu Mas Damar, dilalah kok visi misinya kan, dilalahin basa Jawa karena saya orang Jawa dan asli Magelang. Saya asli Tidar. Tidar Warung sebelah wetan Pasar Gotong Royong, Mbak, saya itu. Jadi asli, memang asli saya kota Magelang. Maka saya ini mempunyai penilaian tersendiri dengan Mas Damar. Bukan karena saya ini pendukung Mas Damar. Pada waktu itu saya menilai Mas Damar ini tumbuh dari masyarakat bawah. Tahapan-tahapan beliau dilalui dengan tidak seperti yang panjenengan pirsani sekarang ini. Dan beliau sangat-sangat peduli dengan UMKM, dengan seni budaya, juga pada masyarakat milenial. Sangat-sangat peduli. Iya, gensinya. Nah, ini kok merasanya kok cocok seperti misi-misi GMB. Ya, ini yang saya pilih. Kalau kami dalam menentukan pilihan itu tidak sesuai misi-visi organisasi, ya percuma. Nggak ada satu tujuan kepastian mau dibawa kemana kota Magelang, mau dibawa kemana masyarakat Magelang. Padahal perjuangan kami ke arah selatan. Saya harus menentukan juga sama seperti paslon ataupun calon saya yang saya dukung itu ya juga ke arah selatan. Jadi menurut saya ini satu sinergi antara paslon terutama dari Mas Damar dengan GMB, Mbak. Mekaten. Kalau memang itu yang menjadi krentek ya, Pak, krenteknya dari GMB itu sendiri. Lalu apakah ada sebuah keresahan ketika memang nanti bukan Mas Damar yang menjadi wali kota, atau mungkin jika yang incumbent ini melanjutkan, adakah keresahan yang menjadikan akhirnya kok GMB kayaknya harus memutuskan ganti deh? Itu kenapa? Harus ganti. Kalau menurut saya dari berbagai keluhan dan laporan masyarakat khususnya di pengurus GMB, karena GMB ini pengurusnya sampai RW. Ada kadernya semuanya paling kecil. Dan mereka yang merasakan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat ini, berbagai macam keresahan di masyarakat. Di antaranya masalah ini. Masalah yang kita butuhkan seperti air minum itu, PDAM. Kalau nggak percaya, di Mabes nanti maghrib jenengan buka keran. Nggak nyala. Boleh di-shot itu, Pak. Nggak nyala. Ini padahal pada waktu maghrib ini kan pusat waktu orang beribadah. Nah, ini yang menurut saya sebagai saya penganut agama Islam, maghriban itu juga nganti nyediake padasan untuk menampung. Ini salah satu aja. Ini yang harus diperbaiki. Melihat konturnya kota Magelang sebenarnya sangat cukup ya untuk menampung air dari. Sangat cukup. Water Torrent itu besar loh, Mbak. Ini ada apa di situ? Ini yang perlu diperbaiki. Yang kedua, mengenai tata kelola penataan tata ruang. Tata ruang di masyarakat kota Magelang, khususnya di kampung-kampung ini kan nun sewu, Mbak, sendiri kita turun di daerah Paten Gunung yang bawah itu. Ya, di daerah mana yang nun sewu itu hanya dilewati sepeda motor dan sebagainya. Ini kan perlu penataan yang istilahnya yang harus urgent untuk diselesaikan. Tapi kan kemarin sudah ada dana 30 juta, Pak. Apa itu dirasa tidak cukup? Dan itu sudah ada portofolionya yang sangat-sangat menarik sekali dan itu sangat berprestasi. Diklaim berprestasi. Yang saya tahu itu program itu saya tahu itu kok tak kira berupa uang loh. Sebelumnya saya itu nggak tahu. Nah, tahunya laporan masyarakat itu berupa barang, berupa apa yang diminta di masyarakat RT. Tapi ada juga yang laporan. Lah, ada anggaran 20 juta, dicek barangnya kok di pasaran kok nominalnya kok hanya 15 juta, 10 juta. Ini ada apa? Sisanya kemana? Nggak tahu saya.
Tanya aja yang pelaku-pelaku itu. Oke. Dalam arti pelaku yang dipasrai untuk mengelola, mendistribusikan, mendampingi. Ini kan infra dan suprastruktur sebenarnya harus disiapkan dulu. Kalau program itu tidak disiapkan infra dan suprastrukturnya apapun bentuknya, tentu pasti permasalahannya lebih besar. Dan ini yang menjadi sorotan masyarakat. Contohnya like penonton bal-balan nih Mbak. Penonton sepak bola itu kalau pemainnya itu ngegol-gol sorak-sorak ya tenanan. Ning lek pemainnya salah sidik wae, tentu menjadi sorotan yang sangat luar biasa. Bulian di medsos sangat luar biasa, pelatih biasanya menangke 10 pertandingan kalah pisan saja. Ini yang perlu dibenahi dalam untuk pendistribuan permasalahan bantuan-bantuan yang di RT itu yang katanya 30 juta, tapi juga saya sebagai anggota warga masyarakat RT ya belum pernah ada satu bersentuhan dengan pribadi saya dan keluarga-keluarga saya itu rasanya perlu dibenahi Mbak itu Mbak. Nggih, perlu dibenahi. Urgent itu sangat dibenahi kalau hal yang seperti ini belum memuaskan semua pihak Mbak. Belum memuaskan. Boleh dibuktikan omongan saya ini. Oke, itu tadi beberapa keresahan ya Pak. Air, terus mungkin pengelolaan dana RT. Lalu yang berikutnya ada sebenarnya yang kemarin juga diklaim menjadi sebuah prestasi yang itu juga terpampang nyata saat kita, mungkin Bapak kemarin sempat ngecek di debat yang kedua ya, bahwa PAD kita naik itu dari rumah sakit Pak. Nah itu gimana Pak? Ya kalau ngeklaim itu biasa dalam perdebatan Mbak. Dalam sebuah perdebatan itu tentunya paslon 1 itu kan incumbent, pelaku kemarin. Ya justru dia akan menampakkan prestasinya. Tapi tolong itu dibuka dengan by data. Harusnya masyarakat seperti kami ini kan tahunya kan data. Dan data itu harus dibuka di masyarakat. Kalau badi piro, ya kan? Ya tentunya ini kalau memang kenyataannya memang lapa, saya apresiasi Mbak, tapi by data. Tidak hanya sekedar suatu jawaban ucapan untuk membela diri. Kesannya kan membela diri ya, kesannya membela diri. Jadi ingin menonjolkan bahwa saya itu memimpin, keberhasilannya ini, keuntungannya ini. Tapi tolong saya yang menyaksikan di rumah lah gampangannya. Akar rumputnya. Iya, saya akar rumput wong cilik aja, by data. Sehingga kalau perlu pampangkan, minta dari panitia pakai slide itu ini tek lah itu baru saya rodok mundak mantu. Itu rodok mundak rodo loh ini nggih. Rodo itu bukan harus mundak mantu. Saya mengungkapkan ini campuran aja ya Pak nggih. Karena saya kepingin tidak mau ngilangi Jawa nih ngoten niku. Oke Pak. Nah, kalau dari visi misi yang dibawa Mas Damar. Kemarin sempat disampaikan bahwa mewujudkan Kota Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa yang humanis, nyaman dan berkelanjutan ya. Harmonis, humanis, nyaman dan berkelanjutan. Sudah cukup siap belum sih menurut Pak Slamet bahwa paslon kita ini sebenarnya sudah cukup ready dan mereka sudah cukup layak gitu. Menurut Pak Slamet seperti apa? Oh, kalau Pak Damar sangat siap karena dia basicnya pengusaha. Pengusaha yang saya tahu, saya pun juga dari swasta. Itu manajemen untuk permasalahan hitungan antara kegiatan dengan untung rugi, juga pemanfaatan kepada tenaga kerja itu saya kira sama saja diterapkan di masyarakatnya, bentuknya lain. Kalau di dalam government, dalam kepemerintahan itu kan sebetulnya sama juga dengan apa yang pengelolaan perusahaan. Ya, yang diurusi tentang bagaimana masyarakatnya, bagaimana tata kelolanya, pemerintahannya, juga pada manajemen itu saya kira hampir bersamaan. Dan saya yakin Mas Damar bisa. Saya yakin itu. Lalu gini Pak, sosok Pak Sriharso sebagai seorang wakil wali kota, potensi yang bisa sangat mendukung. Menurut Bapak, apakah itu bisa sangat menentukan juga besok kemenangannya Mas Damar? Atau
masih harus butuh tambahan apa lagi nih Pak? Sebetulnya antara Mas Damar dan Pak Sriharso itu saling menutup, berkolaborasinya sangat bagus. Karena di sini faktor manajemennya Mas Damar, Mas Sriharso pada fokus pada masalah kesehatan masyarakat. Dan itu sangat penting. Kalau Pak Sriharso ini yang saya ketahui, saya kecil di Magelang, dan Pak Sriharso itu memang dokter tidak pendatang, dia memang tahu kultur masyarakat Magelang tentang peningkatan kesehatan di Kota Magelang karena dia juga pernah direktur rumah sakit umum Tidar. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Pak Sriharso ini di lingkungannya aja jika masyarakat sekitarnya membutuhkan bantuan kesehatan, beliau dengan serta-merta sukarela kok Mbak, saya tahu. Ini laporan dari teman-teman GMB di Kelurahan Jurangombo Selatan dan Jurangombo Utara. Bukan dari saya dari Tidar dan Dungsari. Tapi ini yang perlu saya perjelas di sini bahwa Pak Sriharso ini dibutuhkan. Satu, karena memang sepuhnya kebijaksanaan dan kepeduliannya terhadap para anak yatim dan santri-santri. Saya juga akan mendengar ini Pak Sriharso akan mendirikan sebuah pondok pesantren. Nah ini yang membuat GMB sangat tambah tresno sama Pak Sriharso dengan Mas Damar. Nah, ini yang sangat dibutuhkan sebetulnya. Kemarin itu yang saya tangkap di masyarakat, khususnya di TPG, saya ini kan kebetulan juga dimasukkan di pengurus ranting NU di Kelurahan Magelang sini. Jadi teman-teman para ustadz, para kiai itu sering komunikasi dengan saya. Lah gimana kita berjuang TPG seperti ini, kenyataannya kemarin katanya ada bantuan dan sebagainya, nggak terrealisasi. Nah ini bukan dari saya Mbak, ini dari teman-teman dan sumber itu bisa dipercaya dan itu otentik. Nah, keluhan-keluhan ini nanti akan terjawab oleh Pak Sriharso karena Pak Sriharso ingin menggratiskan, membiayai poro santri sing nyantri di meskipun tidak di Kota Magelang. Ada yang di kabupaten karena memang kita ketahui pondok pesantren banyak emang di Kabupaten Magelang. Tapi khusus warga Magelang niki wonten kabar gembira nih gawe masyarakat Kota Magelang ini. Jadi nanti yang saya dengar informasi itu adalah bahwa Pak Sriharso nanti akan memberikan pembiayaan, membantu pembiayaan andai kata memang ada warga Kota Magelang putra-putranipun santri yang ingin nyantri tapi biayanya masih kurang. Makanya ini ada informasi gembira, makanya saya justru ini harusnya mendukung Pak Sriharso itu bukan kiai, bukan ustadz, tapi niatannya melebihi ustadz dan kiai. Loh iya, yang saya tangkap kan niatannya, Mbak, melebihi. Karena di Kota Magelang ini para ulama, para kiai itu berharap ada yang seperti itu, maksud saya seperti itu. Berharap ada sosok yang seperti itu, yang memperhatikan toleransi, yang memperhatikan umat Islam yang kekurangan untuk berupaya untuk menimba ilmu lewat pesantren. Ini yang saya sebagai warga NU terus terang ya sangat berharap tokoh-tokoh seperti ini Pak Sriharso itu. Maka sangat berkolaborasi antara Mas Damar Pak Sriharso ini. Ini tambah yakin saya, Mbak. Berarti memang sebenarnya sosok seorang pemimpin yang mengayomi dan siap mengabdi sudah ada ya Pak? Oh ya jelas sudah ada. Sudah tidak perlu di portofoliokan lagi, nggak perlu ditulis-tulis lagi atau diberikan suatu pemberitaan karena memang ternyata sudah dilakukan oleh Pak Sriharso jauh ketika beliau mengabdi. Betul. Mas Damar juga ternyata seorang pengusaha yang memang dari bawah dan merasakan penderitaan wong cilik gitu loh Mbak. Bagaimana beliau membuka lapangan kerja untuk orang ya. Itu yang perlu, yang di Kota Magelang sangat perlu, yaitu membuka lapangan kerja, mensupport ekonomi kreatif para kaum milenial. Jangan takut kaum milenial, nanti Mas Damar itu wong milenialis itu. Orang berjiwa milenial maksud saya. Karena memang usianya juga masih cukup muda. Iya, sama saya tua saya kok. Oke, mudah Pak Slamet ya. Berarti memang beliau adalah sosok pemimpin muda yang kita harapkan besok bisa mengubah Magelang menjadi harus bisa ya. Insya Allah. Oke. Bicara masalah ini Pak, sektor
pariwisata yang ada di Kota Nggih. Magelang. Adakah keresahan yang menjadikan Pak Slamet mungkin bisa disampaikan kepada calon besok paslon kita, Pak? Sebetulnya saya ini prihatin saja, ya, karena memang bukan pelaku di dalam khususnya pariwisata di Kota Magelang. Kan Saya sektor tuh, jasa ya itu, Pak. ya, jadi yang dulunya saya itu melihat 5 tahun ke belakang itu begitu ramainya Kiai Langgeng yang menjadi andalan pendapatan asli daerah Kota Magelang ini kok sekarang ini kok sepi. Dan ada beberapa wahana, saya masuk kemarin ada beberapa wahana mini zoo itu yang apa istilahnya kebun binatang yang kecil, itu kok tidak seperti dulu lagi. Jadi kehilangan ruh, kehilangan aura di Kiai Langgeng, sehingga animo masyarakat sekitar saja sudah tidak menarik di Kiai Langgeng ini, sehingga menurut saya pendapatan dari Kiai Langgeng ini sangat menurun drastis. Dan ini boleh dibuktikan, boleh dicek saja di dinas terkait grafik itu pendapatannya bagaimana. Jadi kita nggak akan menuduh, membuat isu itu bagaimana enggak, cuman realitanya Kiai Langgeng ini nilai jualnya mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Itu baru Kiai Langgeng. Bagaimana dengan Terus Gunung yang lainnya, Tidar? Mbak, yang lainnya lah. Gunung Tidar itu kan dulu sudah proyek lama. Proyek lama yang sekarang sangat menarik untuk dikunjungi, terutama di wisata ziarah. Iya. Nah, ini juga sedikit banyak juga sudah membantu ekonomi lingkungan, tapi perlu ada perbaikan manajemen, perbaikan tata kelola, sehingga kemasan dari wisata ziarah yang sekarang luar biasa lah, kita akui ya, pengunjungnya lumayan, itu bisa dipertahankan. Jangan sampai nasibnya seperti Kiai Langgeng waktu dulu rame, bis-bis itu sampai SMA 1 di Mbaiman penuh sekali, kok seperti ini. Jadi jangan sampai harapan kami di Gunung Tidar itu bernasib seperti itu. Sebetulnya di Kota Magelang itu banyak, Mbak. Iya. Banyak yang harus disentuh, di Tulung sendiri aja juga banyak sekali. Betul, Pak. Seperti ada Sendang Derajat, makam Nyai Derajat, bahkan makam Nyai Derajat itu yang bangun saya. Boleh dicek di Tulung RW 1 RT 1, tanya masyarakat. Jadi ada bantuan dari pemerintah? Tidak ada, saya yang bantu karena itu memang aslinya kan sarian keluarga istri saya. Jadi saya renovasi karena saya melihat pada waktu Suro itu Kampung Tulung itu sangat ramai. Dikunjungi tidak dari Magelang, dari Surabaya, ada dari Madura. Dari manapun di luar Kota Magelang sangat banyak. Nah, saya berpikir kalau ini berziarah sampai malam dan hujan, saya lihat sendiri orangnya berteduh di bawah pohon. Kasihan. Ya, maka saya ada sedikit rezeki lah, Mbak, untuk membangun makom-makom itu. 2 makam saya bangun semua, saya kasih atap, saya kasih tempat untuk berteduh supaya nanti berdoa munajat dengan Gusti Allah itu bisa dengan tenang, tidak ada satu gangguan, terutama masalah cuaca dan masalah kalau ada hewan-hewan itu enggak kasihan nanti ono ulo dan sebagainya itu. Sekarang sudah bagus, boleh dicek, Mbak, nanti. Jadi sebenarnya Magelang itu punya peninggalan sejarah, baik itu wisata sejarah maupun religi ya, Pak, ya. Religi yang sebenarnya itu bisa menjadi magnet juga, bisa buat mendatangkan masyarakat dari luar Magelang. Itu juga sebenarnya bisa menjadikan pendapatan juga ya. Nah, kalau tadi kita bicara masalah wisata, sekarang kita beralih ke masalah perdagangan. Perdagangan atau mungkin ekonomi menengah dan kecil. Apa yang menjadi keresahan, Pak? Dalam artian begini, dari portofolio sangat diperlihatkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi salah satu yang menentukan juga dari perdagangan. Pak Slamet sendiri melihatnya seperti apa? Saya juga ini terkait kemarin debat ya. Jadi Paslon 01 itu mengatakan bahwa sudah banyak sekali
tanda jasa atau penghargaan, bahkan katanya Kota Magelang itu penduduknya kesejahteraannya melebihi dari provinsi dan nasional. Ini saya juga tanyakan, harusnya by data juga, gitu loh. Harusnya by data. Jadi kalau memang itu betul meningkat, kan juga ada grafiknya, bisa ditampilkan. Sehingga kami ini yang orang kecil ini tahu, oh berarti kan sekarang pendapatannya dari 2 juta menjadi 3 juta lah, seperti itu. UMR masih 2,3. Belum. Lah ini saya dari anggota saya aja kasihan. Kehidupannya masih banyak yang bekerja serabutan, kadang bekerja, kadang tidak. Kalau tidak percaya, saya bukan tidak, istilahnya itu tidak mengakui keberhasilan pemerintahan sekarang, tidak. Tapi mbok yo tulung, kalau mau mengungkapkan berstatement itu tolong turun, Langsung melihat, gitu kan? Melihat, benar-benar menyapa langsung. Lah wong di masyarakat yang jualan lotek, jualan es di kampung-kampung itu terjerat Bang Titil kok. Ini realita loh. Kalau kepingin mau kita tunjukkan, datang ke markas GMB RW 1, RT 1 Kampung Tulung, tak tunjukkan. Pagi-pagi jam 9, jam 10. Banyak sekali kayak dodoli lotek gini wis Bang Titil ting tremplek. Inikah yang dikatakan sejahtera? Inikah yang dikatakan meningkat kesejahteraannya? Saya mau tanya sekarang. Boleh hubungi saya. Saya tunjukkan, dan itu realita yang terjadi, potret di masyarakat. Ekonomi masyarakat ini perlu dibenahi oleh pemimpin yang di depan. Harapan saya kepada Mas Damar dan Pak Siharso ini bisa menekan itu, nggak usah laporan pakai ini kesejahteraannya meningkat dan sebagainya. Tekan masyarakat, pelaku usaha kecil ini untuk berhutang pada yang namanya istilah Jawa itu Bang Titil atau Bang Plecit. Ini sangat meresahkan dan sangat-sangat meresahkan. Dan ini akan mempengaruhi dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Jelas sangat berpengaruh dong. Maaf, saya tidak menyebut apa-apa, nggih. Yeah. Ini yang terjadi memang seperti itu. Dan ironisnya, para pelaku pengutang yang memberikan hutang itu tidak berdomisili di Kota Magelang. Banyak yang di luar kota itu masuk ke Kota Magelang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Ini yang kami harapkan. Harapan saya dengan Mas Damar ini, nanti apabila menjadi wali kota, dan pasti akan menjadi wali kota lah, insya Allah, ya Allah. Itu yang sangat urgent untuk diselesaikan. Yang sangat urgent untuk diselesaikan, tidak hanya sekedar nanti kepada masyarakat mengatakan rakyat saya itu sudah sejahtera, ini boleh tidak orang miskin. Nah, ini jangan sampai, karena ucapan ini akan diketahui dan dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu hanya ngeman, jadi jangan sampai kalau kita membuat satu ucapan kepada masyarakat tapi tidak sesuai kenyataan. Niku mawon, Mbak. Ya, saya agak-agak tersentuh juga, Pak, karena memang itu kondisi real ya, Pak, bahwa masyarakat kita itu benar-benar dihantui oleh hutang gitu tadi. Iya. Memang belum ada solusi konkret yang memang bagaimana caranya para warga atau pelaku usaha ini terlepas dari itu, memang belum bisa ya kita usahakan gitu. Bahkan untuk mereka menghidupi sehari-hari itu, ya aku bisa makan. Karena buat bayar Bang Titil saja sudah habis, apalagi nanti mau buat makan itu yang akhirnya. Sehingga modalnya itu habis. Nah ini repot sekali, dan ini nun sewu. Boleh dibuktikanlah di masyarakat yang terbawah. Kita memandangnya kan masyarakat yang terbawah. Kalau jenengan memandangnya pada orang yang punya gaji bulanan, punya satu penghasilan atau punya profesi yang sudah menjanjikan, ya itu memang sejahtera, karena itu konteksnya mesti konteks sosial, melingkupnya nasional. Tapi kalau yang saya temui ini, yang tadi saya tertarik, Mbak, tertarik pada
niatan Mas Damar itu membangun ekonomi dengan humanisme itu tadi. Lah ini dengan humanisme ini saya harapkan bisa merangkul para pelaku usaha di kampung-kampung itu untuk bisa memberikan satu programnya kan ada bantuan di RW itu ya, betul, 50 sahabat usaha 40 juta dari RW 50 juta ke RT ini kalau bisa ini bisa dimanfaatkan. Jadi bisa mengatasi ini tertarik saya di sini ini wujud daripada apa niatan Mas Damar ingin membangun ekonomi yang humanisme itu saya kira berada di bantuan di simpan pinjam di tingkat RW untuk memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha tentunya dengan dampingan, dengan arahan dari dinas-dinas terkait, sehingga tujuan itu kan bisa terrealisasi dengan baik dan itu pasti bisa menekan apa yang dirasakan masyarakat itu dengan utang bank plecit itu pasti bisa itu. Ini saya sangat luar biasa mengatakan Mbak tujuan ini. Nah, harapan Pak, mungkin harapan yang nanti bisa disampaikan kepada paslon kita, yang sudah kita usung, yang mau diusung oleh Mas Damar dan juga Pak Sriharso, mungkin bisa disampaikan sini Pak. Assalamualaikum Mas Damar, Pak Sriharso. Salam sehat dan semoga Pak Damar dan Pak Sriharso itu betul-betul amanah. Saya yakin Mas Damar dan Pak Sriharso tidak akan berubah. Tidak akan berubah dan tidak akan bisa mengingkari apa yang diucapkan. Karena saya tahu panjenengan juga orang yang sangat taat beragama dan saya juga yakin apa yang panjenengan ucapkan itu diharapkan sekali terutama di kalangan wong cilik seperti kami yang mengampu mewadahi dari teman-teman masyarakat kecil di Kota Magelang ini sangat berharap pada panjenengan sekalian. Jadilah Damar yang sekarang sama yang besok tetap harus sama. Pak Harso juga, Pak Harso monggo tingkatkan lagi panjenengan sudah orang baik, sudah punya niatan yang baik. Monggo ini masyarakat Magelang juga menanti kepiawaian jenengan dan kedermawan jenengan dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kota Magelang, sesuaikan dan jalankan misi visi dengan amanah. Itu harapan kami mewakili masyarakat Kota Magelang pada umumnya dan anggota GMP pada khususnya. Nah, itu yang sangat perlu saya sampaikan seperti itu. Sampun Mbak. Yang terakhir pesan untuk warga Magelang Pak. Jadi warga Magelang ini saya bagian dari masyarakat Kota Magelang ini menghimbau pada panjenengan untuk mendukung dan mensukseskan Pak Damar, juga mendukung dan mensukseskan program-program Pak Damar. Harapan panjenengan insya Allah akan dipenuhi oleh masyarakat, oleh Pak Damar dan Pak Sriharso. Karena Pak Damar dan Pak Sriharso punya niatan ingin mensejahterakan masyarakat Kota Magelang, masyarakat panjenengan sedanten, dan panjenengan juga ikut juga mendukung apa yang menjadi program Mas Damar. Sehingga apa yang jenengan cita-citakan, apa yang jenengan idam-idamkan, apa yang jenengan impikan bisa terrealisasi insya Allah pada kepemimpinan Mas Damar dan Pak Sriharso di 2024 dan sampai dengan 2029. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kota Magelang. Saya mohon dukungannya dengan segala kerendahan hati. Monggo satukan niat, satukan tekad untuk mendukung Mas Damar dengan mencoblos pada tanggal 27 November 2024. Coblos nomor 2 ampun lali, gambare sing siji wong bagus, sing siji wong dermawan, nggih. Mekaten, matur nuwun. Oke guys, itu tadi obrolan kita barengan Pak Slamet ya, yang sangat seru banget, dan semoga apa yang menjadi harapan dari masyarakat Kota Magelang dan sudah disampaikan dengan sangat-sangat gamblang dan rinci oleh Pak Slamet tadi juga bisa didukung oleh masyarakat Kota Magelang pada umumnya ya Pak ya. Jangan lupa tanggal 27 November ya. Rame-rame ke TPS. Harus coblos nomor 2. Yes. Pak Damar Sriharso. Pak Damar dan Pak Sriharso. Coblos nomor 2 untuk
menjadikan Kota Magelang lebih sejahtera. Amin. Makaten nggih. Ya, terima kasih banyak Pak Slamet. Sami-sami, Mbak. Iya, semoga Matur kita nuwun bisa. rawuhipun. Iya, saya sangat Menang berterima lepat kasih sing sekali ngapunten. dengan tempat yang sangat nyaman ini ya guys ya. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi Pak nanti di kesempatan lagi. Semoga Insya nanti Allah. setelah Mas Damar terpilih dilantik kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Pasti. Oke. pasti. Oke guys, ini tadi dia obrolan kita. Bungkus.